kenapa sih sukanya yang ijo-ijo gitu? Itu kan rasa daun itu. Hah? Masa daun dimakan? Enggak, ini dijilat. Masa daun dijilat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Azam. Saya pengidap diabetes dan saya tidak mau minum obat diabetes. Minggu ketiga dari program 100 hari sembuh diabetes sudah terlewati Kak. Jadi saya sudah 21 hari menjalani diet intermittent fasting supaya saya sembuh dari diabetes. Saya puasa selama 18 jam tidak makan, cukup minum air putih. Dan 6 jam adalah waktu makan saya. Saya sedang menjalankan program ini dengan tujuan saya sembuh dari diabetes. Indikator saya sembuh diabetes adalah gula darah puasa saya bisa berada di 90 mg per desiliter dan tes HbA1c saya adalah 5%-an. Saya sama sekali tidak minum obat diabetes. Saya cukup mengatur pola makan, olahraga rutin, dan mengelola stres. Alhamdulillah Kak, sudah sampai di minggu ketiga. Berarti saya sudah menjalankan 14 hari lebih ya. 14 hari, 21 hari diet intermittent fasting. Tidak puasa selama 18 jam dan waktu makan hanya 6 jam. Dan tentunya saya juga puasa Senin Kamis. Ini kelihatannya Kak ya. Jadi saya 100 hari sembuh diabetes program kedua ya. Berarti itu 14 minggu 2 hari, 14 minggu lebih 2 hari. Targetnya tetap 90 mg per desiliter. Target saya harus bisa menyentuh di bawah 90 mg per desiliter. Dan yang kedua pastinya pengidap diabetes pengennya kalau cek HbA1c dapatnya 5%-an. Nah, caranya saya melakukan diet intermittent fasting selama 18 jam. Tidak makan dan 6 jam makan, dan saya juga puasa Senin Kamis selama 7 minggu. Saya punya jadwal Kak, puasa Senin Kamis 7 minggu. Nah, ini minggu ketiganya. Minggu ketiganya ya, kemarin kan saya sudah cerita ke strip saya. Strip saya ini nih. Ini strip saya. Ini habis. Nah, saya order dulu. Tapi saya nggak buru-buru Kak, karena capek juga ini dibolongin. Target saya bukan rata-rata, tapi target saya adalah bisa nembus 90 mg per desiliter. Ini dilihatin ya Kak ya. Dimulai 26 saya masih menunggu datangnya strip, 27 juga sama, 28 juga sama, 29 saya 131. Tinggi 140 saya tanggal 30 140 mulai tinggi lagi. Tanggal 31 turun 126 dan tanggal 1 hari ini 121. Kalau kemarin bisa menyentuh 106, 109, minggu ini belum ada. Ayo, saya nggak tahu kenapa gini ya, pola makan saya tetap sama sih, tapi kemungkinan ini catatannya ya, frekuensi pup berkurang hanya tengah malam dan pagi. Jadi sore saya nggak pup, jadi tengah malam dan pagi aja. Saya ngantukan, tapi bisa saya lawan. Saya ada hal buruk ya, kalau kemarin olahraga berkurang, di sini malas olahraga. Mungkin ini mengakibatkan ini belum turun ke angka 100-an lagi gitu. Saya malas olahraga. Saya cuma olahraga di tanggal 30, 31, tanggal 1. Ini saya kasih note nih, lawan rasa malas olahraga. Ya gitulah kan namanya kehidupan. Kata teman saya, apa yang naik pasti akan turun kalau diusahakan, dan apa yang turun tidak diusahakan pasti naik juga. Itulah pengidap diabetes. Nah, teman saya ini sudah lama mengidap diabetes, tapi dia mengelolanya seperti itu ya, dia mengelolanya. Usianya lebih muda dari saya, sangat muda lagi malah gitu, tapi sudah terkena diabetes dan dia mengelolanya. Jadi dari pengalamannya dia yang lebih lama daripada saya, dia selalu berkata, apa yang turun pasti akan naik, dan apa yang naik kalau diusahakan pasti bisa turun. Kenapa saya tidak mau minum obat diabetes Kak? Toh dengan minum obat diabetes, maka target saya akan cepat sekali tercapai. Bukannya saya menolak minum obat Kak. Saya sadar saya semakin menua, maka tubuh saya mengalami degradasi.
Dan mungkin bila kedepannya nanti saya sudah membutuhkan benar-benar obat diabetes, maka saya pasti akan meminum obat diabetes. Tapi saat ini tubuh saya hanya membutuhkan gaya hidup sehat. Dan saya sadar Kak, untuk membentuk gaya hidup sehat itu tidak mudah. Butuh resistensi yang luar biasa. Awal terkena diabetes saya banyak melakukan studi, banyak mengunjungi beberapa ahli kesehatan, dan saran mereka selain minum obat, saya harus memiliki gaya hidup sehat. Saya juga mengumpulkan data-data dari pengidap diabetes. Ada yang kakinya bengkak-bengkak, ada yang bangga gula darah 400 tapi biasa-biasa saja. Dan juga ada yang usianya sudah tembus 60 tapi masih tetap semangat. Saya kelompokkan semua dari pengidap-pengidap diabetes tersebut. Kelompok yang terburuk adalah kelompok pengkonsumsi obat tapi tidak mau merubah gaya hidupnya. Rata-rata mereka lebih menyalahkan diabetesnya. Mereka lebih menyalahkan genetikanya. Mereka lebih menyalahkan obatnya. Mereka lebih menyalahkan ahli kesehatannya dan suka gonta-ganti ahli kesehatan. Bahkan mereka lebih menyalahkan penyakitnya daripada dirinya sendiri. Yang di tengah-tengah adalah kelompok pengkonsumsi obat, terutama insulin. Mereka mengatur pola makan dengan baik, tapi olahraganya nyantai. Olahraga yang santai-santai aja. Kelompok ini badannya kurus-kurus seperti kurang gizi dan temperamental. Yang keren adalah kelompok yang mengatur pola makan, olahraganya teratur, tapi karena usia sudah menjelang 60 atau tembus 60, mereka harus minum obat diabetes. Ya gimana lagi, tubuh sudah mengalami penuaan, tubuh sudah terdegradasi, kita nggak bisa regenerasi Kak. Jadi ya mau nggak mau, mereka ya harus minum obat diabetes, tapi tidak menggunakan insulin. Kelompok ini masih memiliki semangat yang tinggi, memiliki sudut pandang yang positif, emosinya teratur, dan saya ingin berada di kelompok ini. Tentunya saja Kak, sebelum kita mengkonsumsi obat, kita harus tahu apa efek samping dari mengkonsumsi obat tersebut. Bagaimana pengaruh jangka panjangnya. Efek samping ini yang harus bisa kita hindari sedini mungkin. Jangan sampai Kak, saya ya, karena mengkonsumsi obat diabetes, saya akan menanggung efek sampingnya seumur hidup saya. Ada satu sumber yang mengatakan, pengidap diabetes wajib meminum obat jika gula darahnya berada di atas 200 mg per desiliter dan sulit turun. Tapi ketika gula darah berada di antara 90 mg per desiliter sampai 199 mg per desiliter, yang harus ditekankan itu adalah gaya hidup sehatnya. Nah, gaya hidup sehat ini adalah pola makan yang bagus dan olahraga yang rutin. Di awal saya mengidap diabetes, gula darah saya itu terdeteksi berada di angka 340 mg per desiliter dan tes HbA1c saya berada di sekitar 8,4%. Dalam waktu 4 bulan saja Kak, saya berhasil menurunkan gula darah saya dari 340 mg per desiliter bisa turun ya Kak ya menjadi 150 mg per desiliter. Dan tes HbA1c saya berada di 6,6%. Tentunya saja saya bangga Kak dengan pencapaian itu. Easy come, easy go. Hard to come, hard to go. Pencapaian saya itu begitu mudahnya Kak. Penurunan gula darah secepat itu saya lakukan dengan diet ketat, olahraga yang teratur, dan saya tidak minum obat sama sekali. Tapi terjadi efek samping Kak. Saya mengalami tukak lambung. Bahkan ketika gula darah saya berada di 100 mg per desiliter, saya mengalami kaki gemetar, sulit fokus, bahkan hampir pingsan. Semua itu mengakibatkan gula darah saya naik lagi. Tes HbA1c-nya kembali ke angka 8%-an. Akhirnya Kak, saya memutuskan untuk menurunkan gula darah saya perlahan-lahan. Membiarkan tubuh saya bisa beradaptasi dengan baik. Dan ternyata Kak, sampai saat ini program yang saya jalani bekerja dengan baik. Perlahan-lahan menurunkan gula darah tanpa mengalami efek samping yang sangat tidak menyenangkan sama sekali.
2 tahun Kak, saya berusaha menurunkan gula darah saya dari 340 mg per desiliter dan sempat tidak mau turun di angka 200 mg per desiliter. Kemudian Kak, saya tarik ulur berkali-kali selama hampir setahun karena ketika gula darah saya berada di angka ya 150 mg per desiliter, saya mengalami yang saya bilang tadi, kaki gemetar, tidak fokus, sampai hampir mau pingsan. Dan akhirnya saya bisa dan saya berhasil membuat gula darah saya berada di angka 120 mg per desiliter. Dan kemudian target saya ke depan adalah gula darah saya bisa tembus di angka 90-an mg per desiliter. Saya lakukan semua itu dengan cara mengatur pola makan, olahraga rutin, dan mengelola stres. Dan saya tidak mau minum obat sama sekali. Versi saya yang sekarang lebih baik daripada versi saya yang dahulu. Dari semua cerita saya, kesimpulannya adalah obat hanya dibutuhkan ketika gula darah sangat tinggi dan tidak mau turun sama sekali. Saya sama sekali tidak anti obat diabetes. Bisa jadi kedepannya karena usia saya bertambah tua dan tubuh saya sudah mengalami degradasi, bisa jadi saya mengkonsumsi obat diabetes, Kak. Dan untuk mencegah hal itu bisa terjadi, maka saya harus terus meningkatkan gaya hidup saya supaya menjadi lebih baik lagi. Dan saya berharap ketika usia saya semakin tua, saya tidak minum obat diabetes. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumue.